Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta horor yang di luar sana, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama aku di podcast horor. Dan podcast kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari Kak Vivit berjudul Pembalasan Sang Mantan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita ini ya. Dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, pastikan dulu teman-teman untuk support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan sama cerita horor terbaru dari aku. Oke teman-teman, gak usah pakai lama ya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Gugurkan kandunganmu Indah. Suara Adam terdengar begitu nyaring di telinga Indah yang sedari tadi menangis sembari memegang perutnya dengan kedua tangannya. Enggak Dam, ini anak kita. Aku akan melahirkannya meskipun kamu tidak menginginkannya, jawab Indah berkeras. Ingat Indah, aku belum siap untuk menikah, apalagi punya anak. Orang tuaku juga tidak akan setuju dengan hubungan kita, tutur Adam dengan nada keram. Lalu, semua yang sudah kau lakukan padaku, itu atas dasar apa, Dam? Semuanya sudah aku berikan kepadamu. Bahkan, kehormatanku sudah kau renggut. Aku rela melakukan dosa ini demi memenuhi permintaanmu. Aku tidak mau menambah dosa lagi, Dam. Aku akan tetap melahirkan anak ini, kata Indah sembari terisak. Tamparan Adam mendarat di pipi kiri Indah hingga membuatnya terjatuh menabrak meja yang ada di situ. Indah terlihat kesakitan sembari memegang perutnya. Terlihat darah segar mengalir dari bagian bawah tubuhnya, menodai paha mulusnya yang dulu selalu dibelai oleh Adam. Dam, tolong aku Dam. Terlihat Indah mengulurkan tangan kanannya kepada Adam dengan gemetar. Bukannya menolong, Adam bahkan mendaratkan tendangannya di pinggang Indah. Indah tergeletak tanpa berkutik lagi. Darah itu semakin mengucur deras. Indah, Indah. Adam menepuk-nepuk pipi Indah, berusaha menyadarkannya. Indah tetap diam tak merespon. Adam mendekatkan telunjuknya di lubang hidung Indah. Tidak ada udara hangat yang dirasakannya. Indah sudah tewas dalam cintanya yang salah. Adam sangat panik melihat Indah sudah tidak bernyawa lagi. Dia mencari akal agar tidak ada orang yang tahu atas kematian Indah. Dia ingat, di belakang kosan Indah ada sebuah sumur tua. Tanpa ragu-ragu lagi, Adam segera membopong jasad Indah dan membawanya ke belakang. Setelah dirasa aman, Adam memasukkan jasad gadis yang telah dihamilinya itu ke dalam sumur. Adam berusaha bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Dia dapat menutupi kebusukannya, menghamili seorang gadis dan melakukan pembunuhan. Sungguh laki-laki bejat. Bulan telah berganti. Adam yang terkenal playboy sudah mendapat gandengan baru. Seorang wanita yang begitu cantik, tidak kalah dari Indah. Tapi, apakah nasibnya akan sama dengan Indah? Oh, tidak. Agnes, cewek berambut sebahu itu, tampak begitu jatuh hati pada Adam. Sayang, kok lama banget sih? Aku sudah nungguin kamu dari tadi loh, kata Agnes manja begitu Adam datang ke rumahnya. Maaf sayang, biasa, jalanan macet, jawab Adam dengan santai. Ada siapa di rumah yang? Tanya Adam menyelidik. Tatapan matanya menyimpan sesuatu. Gak ada siapa-siapa, cuma pembantu, jawab Agnes polos. Memang kenapa sayang? Agnes balik bertanya. Adam berdehem sembari menggeser pantatnya sehingga bersebelahan dengan Agnes. Tangannya merangkul pundak gadis di sebelahnya itu. Agnes tampak pasrah ketika tangan nakal Adam mulai bergerilya kemana-mana. Desahan Agnes membuat Adam semakin terbakar nafsu. Tidak hanya tangan, kini bibir Adam juga mengembara ke semua tempat. Kita ke kamar aja yuk yang, ajak Agnes yang sudah terangsang oleh sentuhan dan kecupan Adam. Kesempatan tidak datang dua kali. Tanpa menjawab, Adam langsung membopong Agnes menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. Tanpa menutup pintu kamar, Adam segera membaringkan Agnes di tempat tidur.
Agnes mendesah dan menggeliat dengan permainan Adam. Sungguh luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka larut dalam hubungan sakral yang tidak semestinya. Sayang, kamu bakalan tanggung jawab kan kalau aku hamil? Tanya Agnes sembari memainkan telunjuknya di dada bidang Adam. Pasti sayang, aku tuh cinta mati sama kamu, jawab Adam meyakinkan. Tapi gak mungkinlah sayang hamil, kita kan baru melakukannya sekali, tambah Adam lagi. Pintu yang memang lupa ditutup tadi menutup dengan sendirinya dengan suara seperti dibanting. Agnes dan Adam sama-sama terkejut. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip seperti film horor yang ada di TV. Agnes memeluk erat Adam dan membenamkan wajahnya di dada pria yang telah menghisap habis madunya. Adam menyalakan senter dari gawainya. Suasana kamar sedikit agak terang. Sayang, pakai bajumu, kata Adam sembari menyodorkan baju Agnes yang baru dipungutnya dari lantai. Agnes segera memakai pakaiannya. Rasa perih di pangkal pahanya tak lagi dihiraukan olehnya. Yang ada sekarang hanya rasa ketakutan. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Terdengar seseorang bersenandung dengan suara yang bisa membangkitkan bulu kuduk. Adam yang sedang memakai celana jeansnya terhentak kaget mendengar nyanyian itu. Pikirannya jauh ke masa di mana dia dan Indah berpacaran dulu. Ada rasa takut dilihatnya karena Indah meninggal dalam keadaan hamil. Jangan kau nodai seseorang bila kau tidak mau bertanggung jawab. Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud. Siapa kamu? Teriak Adam garang. Jangan ganggu kami, ini bukan urusanmu. Tambah Adam lagi sembari berusaha mencari-cari sumber suara itu. Suara khas kuntilanak terdengar nyaring di seluruh sudut kamar. Agnes terus menyembunyikan wajahnya di dada Adam. Lampu masih terus berkedip menambah kesan horor. Tiba-tiba suara tawa itu menghilang bersamaan dengan lampu yang menyala dengan normal. Apa kuntilanaknya sudah pergi, Dam? Tanya Agnes sembari menarik wajahnya yang sedari tadi dia sembunyikan di dada Adam. Sepertinya sudah, jawab Adam kurang yakin. Sekarang kita tidur lagi ya, ajak Adam sembari mematikan senter dari gawainya. Sayang, sudah jam 7 pagi. Adam membangunkan Agnes yang masih terlelap di pelukannya. Agnes hanya menggeliat tanpa membuka mata. Sayang, aku harus pulang, aku harus kerja, tambah Adam lagi. Agnes menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Terlihat paha mulusnya terbuka begitu saja. Naluri lelaki Adam kembali tersurut. Dirabanya dengan lembut paha itu. Agnes tersenyum melihat kekasihnya itu nampak terpesona. Kali ini Agnes yang begitu agresif. Dia yang bekerja keras, sementara Adam hanya mengimbangi saja. Persis video 19 detik milik artis Gisela. Rasa perih akibat kejadian semalam tak dirasakannya lagi, tertutup oleh nafsu yang membara. Keduanya nampak letih seperti habis lari maraton. Keringat jangan ditanya lagi banyaknya. Cinta betul-betul sudah membutakan kedua insan itu. Sayang, kamu luar biasa, puji Adam sembari menatap wajah cantik Agnes. Agnes hanya tersenyum mendengarnya sambil mengancingkan kembali piyamanya. Aku pulang ya, pamit Adam setelah memakai pakaiannya. Diciumnya kening Agnes, kemudian dia pergi berlalu. Agnes menatap kepergian Adam dengan tatapan bahagia. Dia merasa sudah mempersembahkan miliknya yang paling berharga untuk orang yang sangat dicintainya. Karena pertempuran semalam dan barusan yang banyak menguras tenaga, akhirnya Agnes kembali terlelap. Tubuhnya terasa sakit semua, terlebih di pangkal pahanya. Noda darah di sprei membuatnya tersenyum. Itulah tanda mahkotanya telah terlepas darinya. Dasar wanita jalang, wanita murahan. Kamu tahu siapa Adam, ah? Dia kekasihku, ucap seorang wanita sembari menjambak rambut Agnes. Tinggalkan dia atau kau akan kuhabisi,
ancamnya kemudian. Tok, tok, tok. Terdengar suara di pintu. Agnes terbangun dari tidurnya. Ternyata dia cuma mimpi. "Siapa?" teriak Agnes. "Bibi, Non?" jawab Bikina, asisten rumah tangga Agnes. "Ini sarapannya, Non," katanya memberitahu. "Masuk aja, Bi, nggak dikunci kok," jawab Agnes tanpa bergeser dari tempat tidurnya. Bisumi masuk dengan membawa baki berisi susu dan roti. "Ini sarapannya, Non," kata Bisumi sembari meletakkannya di meja. "Tadi ibu telepon, Non. Katanya dari semalam handphone Non Agnes gak bisa dihubungi," tambah Bisumi memberitahu. Itu Bi, HP ku habis baterai," jawab Agnes gugup. "Bi, tolong ambilin sprayku ya, aku mau ganti," tambah Agnes lagi. "Oh iya Non, nanti Bibi ambilkan," jawab Bisumi kemudian berlalu. Tidak begitu lama, dia sudah kembali lagi membawa spray berwarna coklat. "Sini Non, biar Bibi ganti spraynya," kata Bisumi seraya berjalan ke tempat tidur Agnes. Agnes segera turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi selagi Bisumi mengganti spraynya. Dia mengguyur tubuh letihnya dengan air. Terasa sangat sejuk. Kejadian semalam masih melekat jelas di kepalanya. Agnes tersenyum sendiri. "Ah!" teriak Agnes sembari berjalan mundur karena dilihatnya air yang mengucur dari shower berwarna merah darah. "Ada apa, Non?" teriak Bisumi yang masih memasang spray. Bisumi segera berlari ke kamar mandi. Non Agnes gak apa-apa?" tanya Bisumi lagi sembari mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Agnes segera membuka pintu dan berlari keluar. Bisumi hanya melihatnya dengan penuh tanda tanya. Kemudian ia masuk untuk mematikan shower yang masih menyaburkan air. Agnes duduk mematung di depan cermin. Napasnya masih naik turun dan wajahnya pucat. "Non Agnes, kenapa?" tanya Bisumi yang baru keluar dari kamar mandi. Yang ditanya hanya menatap kosong ke dalam cermin. "Non?" panggil Bisumi seraya menyentuh pundak Agnes. "Ah, jangan ganggu aku!" teriak Agnes sambil menutup kedua mata dan di telinganya. "Jauhi Adam atau kamu akan mati!" Terdengar suara yang menggema di telinganya. "Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku!" teriak Agnes sambil menangis. "Non, kenapa Non?" tanya Bisumi tambah bingung. "Siapa sebenarnya kamu? Kenapa mengganggu aku? Adam adalah kekasihku. Kenapa menyuruhku menjauhinya?" teriak Agnes entah pada siapa. "Jauhi Adam atau kau akan mati." Teror demi teror dihadapi oleh Agnes hingga membuatnya menjadi seperti orang gila. Karena tidak tahan dengan semua itu, akhirnya Agnes memilih untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan Adam. "Kenapa sayang? Kenapa tiba-tiba kamu mutusin aku?" tanya Adam bingung. Dia menggenggam tangan Agnes dan mengecupnya. "Sudah Dam, aku mohon jauhi aku. Aku bisa gila dengan semua ini," jawab Agnes sambil menangis. Bagaimanapun yang namanya playboy gak ada matinya. Diputusin Agnes, segera dapat yang baru. Apalagi dengan modal tampang yang ganteng dan lumayan tajir. Cewek mana yang gak akan kelepek-kelepek? "Dam, bisa kan jemput aku?" ujar Desi melalui telepon. Dia berdiri di parkiran sembari memandang kesal ke arah ban mobilnya yang kempes. "Ban mobil aku kempes," tambahnya lagi memberitahu. "Oh, bisa banget sayang. Tunggu aja ya, aku juga lagi di jalan baru pulang kantor," jawab Adam. Tak begitu lama, akhirnya Adam sampai juga. Dilihatnya Desi, pacar barunya, berdiri bersandar di mobil, mengenakan kemeja putih dan rok pendek hitam memamerkan paha rampingnya. "Ayo sayang," ajak Adam sembari membuka kaca mobilnya. Desi tersenyum melihat Adam telah datang untuk menjemputnya. Segera dia masuk dan mobil pun kembali meluncur. "Gak lama kan sayang?" tanya Adam sembari tersenyum menggoda. Tampak dari matanya dia begitu kagum dengan kemolekan Desi. "Enggak kok," jawab Desi singkat. Dia tersenyum mengetahui Adam terlihat memperhatikannya sedari tadi. "Kamu kenapa sih liatin aku dari tadi? Aku tahu loh," ujar Desi sembari tertawa. "Oh, tahu ya?" jawab Adam seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Memang gak boleh ya aku pandang?"
Tambah Adam lagi sambil nyengir kuda. Desi tertawa manja sembari memukul paha Adam. Aliran darah Adam terasa panas begitu tangan Desi menyentuh pahanya. Diraihnya tangan Desi dan dikirimkan ke bibirnya untuk dikecup. Adam melirik memandang wajah Desi yang nampak tertunduk. "Boleh kan begini sayang?" tanya Adam sembari kembali mengecup tangan Desi. Desi hanya mengangguk sambil tersenyum. Dia tampak begitu terbuai dengan perlakuan Adam terhadapnya. Tiba-tiba Adam menginjak rem dengan mendadak sehingga menimbulkan decitan. Dia merasa seperti menabrak sesuatu. "Ada apa, Adam?" tanya Desi terkejut. Kepalanya hampir saja terbentur karena dia tidak memasang sabuk pengaman. "Sepertinya aku menabrak sesuatu, sayang," jawab Adam sembari membuka pintu mobil dan turun untuk memeriksa. Dia nampak membungkuk untuk melihat ke kolong mobil, tapi tidak ditemukannya apa-apa. "Gak apa-apa sayang," kata Adam memberitahu sambil kembali naik dan menutup pintu. "Tapi tadi jelas-jelas dia merasa ada sesuatu yang menabrak mobilnya seperti orang." "Udah, jalan lagi aja. Aku takut. Di sini gelap, sepi lagi," ujar Desi sembari melihat ke sekeliling. Adam kembali melajukan mobilnya karena dia merasa agak takut juga. "Kita makan dulu ya sayang, perutku udah keroncongan nih," kata Adam sembari membelokkan mobilnya ke sebuah tempat makan. "Oke, kebetulan aku juga sudah lapar, Dam," jawab Desi sambil tertawa. Tawa itu membuatnya semakin cantik. Setelah Adam memarkirkan mobilnya, Desi bergegas membuka pintu mobil untuk turun. Tapi tangan Adam memegang pundaknya. Sontak, Desi mengurungkan niatnya dan berbalik memandang Adam. "Sayang," panggil Adam seraya membelai pipi mulus Desi. Perlahan-lahan, Adam mendekatkan wajahnya hendak mengecup bibir merah itu. Desi hanya pasrah sembari menutup matanya, menunggu kecupan itu sampai di bibirnya. Desah nafas Adam terasa hangat di wajahnya. Kecupan Adam begitu lama melumat bibir dan mempermainkan lidahnya. Dengan tersengal-sengal, Desi mendorong Adam yang nampak seperti orang kesetanan. "Sorry," kata Adam kemudian membenarkan posisi duduknya. "Ayo," kata Adam lagi kemudian turun dari mobil. Setelah selesai makan, mereka pun segera pergi. Selama di perjalanan, Adam dan Desi banyak diam. Hanya sesekali terdengar Adam bersiul. "Sayang, maaf ya yang tadi kalau kamu gak suka," kata Adam membuka pembicaraan. Desi hanya menoleh tanpa menjawab. Dia tersenyum memandang Adam yang fokus menyetir. "Gak apa-apa kok, aku maklum," jawab Desi kemudian. "Jadi kamu gak marah?" tanya Adam sambil memandang ke arah Desi. "Enggak," jawab Desi sambil tersenyum. Adam nampak bahagia mendengar jawaban Desi. Sepertinya lampu hijau mulai menyala. Cewek mana coba yang menolak diperlakukan spesial oleh cowok ganteng dan tajir kayak Adam. "Aku langsung pulang ya sayang," kata Adam begitu sudah sampai di depan rumah Desi. "Oke, makasih ya Adam," jawab Desi. Tatap matanya menyimpan sesuatu yang cowok model Adam pasti tahu. Adam pindah duduk dari belakang setir ke samping Desi. Tangannya membelai wajah cantik gadis itu hingga ke leher. Desi nampak begitu menikmatinya. Kecupan Adam menyusul bertubi-tubi ke bibir dan leher Desi. Desahan Desi membuat Adam makin beringas. Tangannya mulai turun ke dada gadis itu, bermain di situ. Bibirnya pun mulai berpindah ke dada yang sintal itu. "Sayang," desa manja Desi sembari meremas-remas rambut Adam. Lama Adam tenggelam di situ. Dia begitu menikmatinya. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di atas mobil Adam. Sontak Adam menghentikan aksinya. Buru-buru Desi mengancingkan kemejanya yang terbuka semua. Adam turun dari mobil untuk melihat, namun tidak ada apa-apa. "Jadi suara apa tadi, Dam?" tanya Desi penasaran sambil tetap duduk di dalam mobil. Dia nampak ketakutan karena sudah 2 kali ini mengalami hal ganjil. "Gak ada apa-apa sayang, mungkin kucing atau apalah," jawab Adam sambil tetap berdiri di luar mobil sembari menyapukan pandangannya ke sekeliling. "Sebaiknya kamu masuk saja sayang,
udah malam juga, tambah Adam lagi seraya melihat ke jam tangannya. Oke, aku masuk dulu ya, kata Desi sembari turun dari mobil. Setelah membuka pintu pagar, Desi berbalik dan melambaikan tangannya pada Adam yang masih menatapnya. Adam balas melambaikan tangan dan menunggu Desi sampai benar-benar masuk ke rumah. Tapi apakah mata Adam salah melihat sosok berbaju putih berdiri di halaman rumah Desi sambil memandang ke arahnya? Segera Adam tancap gas begitu Desi dilihatnya sudah masuk ke dalam. Ternyata Adam tidak langsung pulang. Dia melajukan mobilnya ke tempat di mana dia dan teman-temannya biasa nongkrong sampai larut malam. Di jalan yang sepi, tampak sekelebet bayangan putih yang melayang mengikuti mobilnya. Karena ketakutan, dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. "Hai bro," sapa seorang temannya begitu Adam sampai. "Mana gebetan barunya?" tanya Yudi sahabatnya itu. Adam hanya tertawa getir menanggapi pertanyaan sahabatnya itu. Dia mengambil sekaleng soft drink yang tergeletak di meja dan meminumnya. Sejenak ingin menyegarkan otaknya yang mulai kurang waras dengan teror yang ia hadapi. "Ah, hebatlah, playboy kita ini gampang banget cari gebetan," kata sahabatnya yang satu lagi, Roy namanya. "Kalau aku ini apalah, putus hari ini belum tentu tahun depan dapat ganti," tambahnya lagi sambil tertawa. Bro, cewek bro," kata Yudi sembari menunjuk ke kursi yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka duduk. "Masa cewek malam-malam gini duduk sendirian di situ?" jawab Roy sembari mengamati cewek berbaju putih itu. "Jangan-jangan Mbak Kunti," tambahnya lagi sambil tertawa. "Hah, ngaco kamu," jawab Adam datar. Namun pikirannya jadi tidak enak mengingat kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. "Gue cabut dulu ya bro," kata Adam sembari meneguk habis soft drink yang sedari tadi dipegangnya. "Tumben buru-buru, biasanya betah sampai tengah malam," kata Yudi heran. "Iya nih, gak seru lah," timpal Roy. "Ini baru seru," jawab Adam sembari menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada Roy. Adam memang terkenal royal, apalagi uang bukan masalah baginya. Di perjalanan pulang, Adam terus mengingat kejadian-kejadian yang dialaminya tadi. Hingga tiba-tiba mesin mobilnya mendadak mati. "Sial," umpat Adam sembari memukul setir. Dia segera turun dan mulai memeriksa mesinnya. Sepertinya tidak ada masalah. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan bayi diiringi dengan suara nyanyian. "Nina Popo, oh Nina Popo, kalau tidak Popo digigit nyamuk." Sontak Adam memandang ke sekeliling untuk mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. "Adam!" Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari arah belakangnya. Begitu Adam menoleh, terlihat sosok berbaju putih kumal berdiri di belakangnya sambil menggendong seseorang bayi yang berlumuran darah. "Ah!" Adam menjerit ketakutan, ingin berlari namun kakinya terasa kaku. Tiba-tiba, "Dam, bangun Dam, kamu kenapa teriak-teriak? Kamu mimpi?" tanya Mama Adam sembari menggoyang-goyang bahu Adam. Adam menyeka keringat yang membasahi wajah gantengnya dengan napas terengah-engah. Ternyata dia cuma mimpi. "Bikin kaget Mama aja kamu Dam," tambah mamanya lagi. Adam masih tampak syok dengan mimpinya barusan. Teror ini begitu menyiksanya, tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di mimpi. "Ini minum air putih dulu biar tenang," kata mamanya sembari menyodorkan gelas berisi air putih pada Adam. Saat Adam hendak menemuinya, tiba-tiba dia menjerit sambil melemparkan gelas berisi air putih itu ke lantai. Wajahnya terlihat pucat. "Loh Dam, kenapa?" tanya mamanya tampak bingung. "Mama gak lihat, itu isinya darah mah," jawab Adam memandang heran pada mamanya. Mana mungkin mamanya tidak bisa membedakan antara darah dan air putih. "Adam, tampaknya kamu kecapean," kata mamanya kemudian. Tapi Adam juga merasa heran kenapa gelas berisi darah yang dia lemparkan ke lantai tadi tidak berwarna merah, melainkan berubah menjadi air putih biasa.
Bi Iyam, teriak Mama Adam memanggil pembantunya. Iya Bu, ada apa? Jawab Bi Iyam begitu masuk ke kamar Adam. Tolong bersihkan pecahan gelas ini ya Bi, kata Mama Adam sembari menunjuk ke lantai. Baik Bu, jawab Bi Iyam kemudian memunguti pecahan gelas yang berserakan di lantai. Kamu cuci muka dulu biar segar, kata mamanya kemudian berlalu meninggalkan kamar Adam. Setelah itu tidur lagi, ini masih jam 3 pagi, tambah mamanya sebelum dia menghilang di balik pintu. Makasih ya Bi, kata Adam begitu Bi Iyam selesai membersihkan pecahan gelas dan mengepel lantainya. Adam kembali membaringkan tubuhnya yang terasa letih. Dia teringat akan Indah yang dulu dihamilinya. Bukannya bertanggung jawab, dia bahkan membuat Indah kehilangan nyawa. Indah, maafkan aku, bisik Adam lirih. Permintaan maafmu tidak akan mengembalikan semuanya, Dam. Terdengar suara jawaban yang entah dari mana datangnya. Adam sangat terkejut. Seketika dia melayangkan pandangannya ke seluruh sudut kamarnya. Namun tidak dilihatnya ada siapa-siapa. Suara tawa itu begitu menusuk ke dalam telinga. Seketika lampu padam dan semuanya menjadi gelap gulita. Tangan Adam meraba dalam gelap, mencoba mencari gawai yang sepertinya tergeletak di tempat tidurnya. Saat tangannya sibuk mencari, sebuah tangan yang begitu dingin memegangnya. Adam sangat terkejut dan langsung menarik tangannya. Tiba-tiba lampu kembali menyala, membuat ruangan menjadi terang kembali. Adam memandang sekeliling, memastikan sosok itu tidak ada lagi di situ. Sepertinya ia sudah pergi. Begitulah hari-hari Adam dia lalui dengan penuh teror dari sang mantan yang dendam kepadanya. Indah, gadis cantik dan malang itu kini menjelma menjadi sosok kuntilanak yang menakutkan dengan selalu terlihat menggendong seorang bayi yang berlumuran darah. Teror itu pun dirasakan oleh Desi setiap hari. Seperti malam ini saat Desi baru pulang kerja. Seketika tengkuknya menjadi berat dengan bulu kuduk yang meremang. Desi nampak menyetir dengan gelisah. Apalagi saat melewati jalanan yang sepi. Desi menginjak pedal gas agar segera berlaru dari jalanan yang sepi itu. Namun aneh, mengapa semua jalan nampak begitu lenggang? Biasanya jam-jam segini jalanan begitu padat. Rasa takut Desi bertambah saat dilihatnya sosok kuntilanak itu tiba-tiba saja duduk di sampingnya sambil memangku bayi. Karena takut dan kaget, Desi jadi tidak fokus menyetir. Hingga akhirnya mobil Desi menabrak sebuah pohon besar yang berdiri di pinggiran jalan. Antara sadar dan tidak sadar, terdengar suara cekikikan hingga akhirnya Desi kehilangan kesadarannya. Saat siuman, Desi sudah berada di ruangan yang serba putih. Dia melihat mamanya sedang menangis sembari duduk di kursi dekat ia berbaring. "Mah," Desi memanggil dengan suara yang lemah. "Nak, kamu sudah sadar?" kata mamanya dengan nada girang. "Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengembalikan anak hamba," kata mamanya sambil menengadahkan kedua tangannya. Ternyata Desi koma selama 4 hari karena benturan keras di kepalanya. Adam datang menjenguk Desi dengan membawa parsel buah dan buket bunga mawar. "Sayang," Adam mencium kening Desi yang dibalut dengan kain kasa. "Kenapa bisa terjadi seperti ini sayang?" tanya Adam kemudian. "Aku diteror Dam, sosok kuntilanak selalu menggangguku," jawab Desi sambil menangis. "Kuntilanak?" Adam mengulangi ucapan Desi. "Iya Dam, dan dia menyuruhku untuk menjauhimu," tambah Desi lagi. Adam tertunduk dan diam untuk beberapa saat. Inilah dosanya, gara-gara kesalahannya di masa lalu, orang lain jadi terkena dampaknya juga. Setiap seseorang wanita yang dekat dengannya pasti akan mengalami teror yang menakutkan. "Dam, aku mohon, jauhi aku. Aku gak sanggup kalau harus begini terus. Aku bisa mati ketakutan, Dam," kata Desi sembari menangis. Adam hanya diam 1000 bahasa. Matanya terasa panas menahan air mata. Inilah karma yang didapatnya karena telah menyanyiakan Indah yang telah dihamilinya. Sekarang Adam enggan mendekati seorang gadis
karena kisahnya akan selalu sama dan sama. Sepertinya dia telah menyadari kesalahannya hingga pada suatu ketika dia bertemu dengan seorang gadis yang dilihatnya berbeda dari gadis-gadis yang biasa didekatinya. Gadis cantik yang selalu rapi menutup aurat. Aisyah namanya. Dia karyawan baru yang bekerja di kantor yang sama dengan Adam. "Permisi," terdengar ketukan di pintu ruang kerja Adam. "Iya, masuk," jawab Adam tanpa melihat siapa yang datang karena sibuk dengan laptopnya. "Ini Pak, berkas-berkas yang harus Bapak tanda tangani." Suara itu begitu lembut terdengar di telinga Adam. Ada rasa nyaman saat mendengar suara itu. Adam begitu terpesona saat dia melihat siapa yang menyodorkan berkas itu. Karyawan baru yang membuat hatinya tergetar. Tanpa sadar, dia mematung sembari menatap Aisyah yang nampak menunduk dan salah tingkah. Suara dering telepon mengejutkannya, mengembalikannya pada kesadaran penuh. Nampak gadis itu berdiri sambil terus menunduk. Setelah menerima telepon, Adam mengambil berkas yang tergeletak cukup lama di atas mejanya. "Oh iya, silakan duduk dulu," kata Adam mempersilakan. "Terima kasih Pak," jawab gadis itu sembari menarik kursi dan segera duduk. "Kamu karyawan baru itu ya?" tanya Adam kemudian. "Iya Pak." "Nama?" Adam sok-sokan gak tahu. "Aisyah Pak," jawab gadis itu sambil tersenyum. "Oke Aisyah, semoga betah ya kerja di sini," kata Adam. "Jadi sebelah mana yang harus saya tanda tangani?" tambahnya lagi. Aisyah berdiri. Di sini dan di sini Pak," Aisyah menunjukkan dengan jarinya yang lentik. Dengan segera Adam menandatangani berkas itu, kemudian menyodorkannya kembali pada Aisyah. "Terima kasih Pak, saya permisi," kata Aisyah kemudian berlalu.